Assalamualaikum Pak Muda, Pak Muda. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Jadi di video kali ini saya mau berbela-sungkawa, kita turut berduka cita atas terjadinya peristiwa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kita turut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya musibah itu milik Allah, dari Allah, dan akan kembali ke Allah. Siapapun, apapun, siapapun akan kembalinya ke Allah. Oleh karena itu kita harus tabah dalam menghadapi setiap ujian yang telah Allah tetapkan untuk kita. Oke, di Aceh ini menurut informasi yang saya dapat berdasarkan beberapa artikel dikatakan bahwasannya banjir bandang yang terjadi itu disebabkan karena hujan deras. Jadi kita harus selalu waspada karena cuaca ini sedang tidak baik-baik saja. Ditambah dengan pandemi, Masya Allah, sungguh berat ujian warga Aceh. Semoga Allah selalu menguatkan dan memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Aceh dan menjadikan Aceh lebih baik lagi, insya Allah. Baik, saya juga ada mengutip beberapa video dari Instagram, yaitu video banjir bandang. Kita lihat sama-sama ya, seperti apa sih. Ini hanya beberapa saja sih Pak Muda. Kita lihat ya. Kondisi dari Ya, airnya lumpur. Bagaimana derasnya itu, Masya Allah. Wih, mobil saja sambil hanyut. Sampah-sampah, kayu-kayu. Cukup parah juga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin melaporkan bahwa tadi malam Itu sampai sudah begitu, terjadi banjir bandang lumpur, di coklat, wilayah tanah. Kampung Suluduk, Habis Kecamatan itu. Desa Wangunjaya, Kecamatan Lewisadeng. Menurut laporan, sekitar 15 rumah terdampak dengan kategori 11 rumah rata Wow. total atau habis. Kemudian 4 rumah terendam, dan seperti inilah kondisinya pasca banjir bandang yang berasal dari longsor di bukit area perkampungan. Iya. Demikian yang bisa saya laporkan. Selanjutnya perkembangan akan kami pantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Muda. Kita sudah menyaksikan bahwasannya musibah itu datangnya dari Allah, dan kita berpikir positif saja karena tak ada yang bisa mendatangkan sesuatu pun, baik musibah, nikmat, azab, ataupun lainnya, kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai masyarakat turut berduka
dan prihatin atas terjadinya musibah banjir bandang. Semoga dengan adanya peristiwa itu menjadikan hati kita semakin hidup, bahwasanya kita ini tak ada apa-apanya, kita ini tak ada kekuatannya, kita ini lemah. Sekuat-kuatnya badan kita akan hancur juga. Mobil mewah, rumah megah, tanah luas, semuanya habis kalau sudah banjir yang menerpa, air yang menerjang, ditambah dengan angin yang bertiup, menambah mencekamnya daripada kehadiran peristiwa itu. Dan kita juga sejatinya diperingatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, kita diminta untuk banyak bertafakur, bahwasanya bumi dan isinya ini adalah titipan Allah, amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kita harus menjaga bumi kita agar tetap memberikan kenyamanan, memberikan pelayanan kepada manusia. Jangan sampai merusak, baik dalam artian individual ataupun komunal, lokal maupun internasional. Kita harus menjaga aspek-aspek itu. Dan boleh jadi juga kita diminta untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beristighfar, meminta ampun, memohon ampunan, meminta perlindungan hanya pada Allah. Karena dalam peristiwa itu, peristiwa bencana alam apapun, tak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Tak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Tak ada yang mampu menyelamatkan, tak ada yang mampu memberikan kehidupan kecuali Allah. Maka kita diminta untuk hanya menuhankan Allah, dan dengan catatan Tuhannya Allah, maka kita mintanya juga kepada Allah. Dan daripada itu juga kita diperingatkan untuk terus menjaga kelestarian alam, lingkungan. Bagaimana datangnya hujan, maka kita harus antisipasi. Bukan hanya di Aceh, tidak usah jauh-jauh, di tempat saya nih Pak Muda, di Perum 4 ini kalau udah hujan sampai 2 hingga 3 jam atau berjam-jam tiada henti, maka banjir. Kemudian di mana-mana sih, di seberang juga, di Pontianak bagian kota, waduh, itu kalau sudah hujan banjir. Kenapa? Karena selokan ditutup, selokannya sumbat, selokannya diperkecil, sampahnya tak dibuang, sampahnya berserakan di mana-mana. Salah kita juga. Tapi bukan artian kita saling menyalahkan, tapi ini sebagai bahan untuk introspeksi diri. Oh, ternyata kita nih masih ada salah. Oh, ternyata kita nih masih ada khilafnya. Allah masih sayang, masih Allah berikan teguran. Kalau Allah tak sayang dengan kita, Allah tak berikan teguran lagi, langsung Allah timpakan azab. Itu sudah luar biasa. Maka dari itu kita bermunajat, berdoa, semoga kedepannya tak ada lagi bencana-bencana yang dapat membuat hati kita takut. Karena sejatinya bumi tempat kita berpijak ini adalah rumah bagi kita. Dan sebagaimana rumah, hendaknya kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kelestarian dan kesinambungan daripada bumi itu sendiri, insya Allah. Dan untuk Kabupaten Aceh Tengah, kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan mengangkat derajat masyarakat yang ada di sana. Kemudian kita juga berdoa untuk kebaikan kita semua, dan kita juga berdoa ya, sama-sama mendoakan bahwasanya di Aceh baik-baik saja, saudara-saudara kita di Aceh. Dan insya Allah ini membuktikan warga Aceh itu kuat di saat pandemi. Allah masih
menguji dengan hadirnya banjir bandang. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan selamanya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih pemuda-pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.